Halo semua anak sekolah minggu dimanapun berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati kita, amin. Walaupun kita ada di rumah, tetapi sukacita kita memuji Tuhan tetap ada, amin, haleluya. Mari kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa semua, kita memuji Tuhan. Tuhan telah menolong kita, telah memberikan kekuatan kepada kita. Mari adik-adik semua kita tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Ikuti Koko berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan telah menolong kami, memelihara kami. Ini kami Tuhan, kami mau memuji, membesarkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, berkati kami. Kami memuliakan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik mau memuji Tuhan, walaupun kita di rumah, kita gak bisa gabung bersama teman-teman kita beribadah di gereja, tetapi kita tetap memuji Tuhan. Kita tetap memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan ada di mana-mana. Nah, kita akan nyanyikan lagu pujian kita, berjalan bersama Dia. Haleluya. Ayo kita berjalan bersama Dia, Tuhan tahu. Berjalan bersama Dia, dosa-dosa. Bahaya selamanya.
setiap kehidupan kita. Walaupun kita di rumah saat ini, Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita nggak usah takut, kita nggak usah takut. Ada corona, ada ini. Ada Yesus selalu menyertai kita. Amin. Nah, kita memuji Tuhan sekali lagi. Jalan serta Yesus. Yuk, kita nggak capek-capek. Jalan serta Yesus. Karena Yesus jalan serta Yesus. Setiap hari jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Suka duka kita tetap berjalan bersama Yesus, karena Yesus begitu amat baik di dalam kehidupan adik-adik semua. Jadi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita supaya melalui firman Tuhan kita diberkati. Ayo buka telinga baik-baik. Buka mata, bukan hidung, tapi buka mata, buka telinga, kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mendengar, haleluya. Tuhan Yesus, kami telah memuji, memuliakan Engkau, dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya firman itu menjadi kekuatan bagi kami semua. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya serahkan kepada hambanya yang melayani firman Tuhan. Dadah. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Sehat, kuat, penuh sukacita. Oke, sekarang yang masih ada di rumah, yang lagi duduk, saat Cici bertanya,
kalian bangkit berdiri ya. Nah, gimana kabarnya adik-adik? Sehat, kuat, penuh sukacita. Hore! Nah, nih, yang masih bosan di rumah? Jangan bosan. Sekarang Cici mau cerita seorang nabi yang diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera. Yo, ada yang tahu? 3 huruf. N-U-H. Nabi Nuh. Oke. Nah, sekarang kita buka dulu Alkitabnya. Ayo, adik-adik. Yang belum pegang Alkitab, yang belum bawa Alkitab, pegang. Nah, kita buka di Kejadian 6 ayatnya yang ke-9. Di situ ada perikopnya, riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ayat 10, Nuh memperanakan 3 anak laki-laki, yaitu namanya siapa? Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Wah, di zamannya Nuh itu, bumi telah rusak dan penuh dengan kekerasan adik-adik. Mereka tidak mengenal kasih Kristus. Mereka berbuat dosa. Mereka melukai hati Tuhan. Di ayatnya selanjutnya, yang ke-12, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah besar, rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ayatnya yang ke-13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Wah, Tuhan mau menghancurkan bumi. Tuhan mau memusnahkan bumi adik-adik. Tapi Tuhan mengasihi Nuh. Nah, karena dia adalah seorang nabi yang takut akan Tuhan dan sering dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Nah, di sini di ayatnya yang ke-14 kita baca, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau buat dengan pangkal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah dan atas. Wah, kata Tuhan, bikinnya 2 tingkat, jangan 1 tingkat, karena ada apa sob. Nah, sekarang kita lihat di ayat ke-17. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah, meliputi bumi dan memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Wah, Tuhan mau mendatangkan air bah. Nah, saat diperintahkannya Nabi Nuh untuk membuat bahtera, dia membuatnya, adik-adik. Nih, Nabi Nuh membuat bahtera, adik-adik. Wah, tapi ada yang menertawakan dia. Ih, ngapain tengah hari kayak gini panas terik? Kok bikin bahtera? Biasanya bikin bahtera itu di dekat sungai ataupun di pantai yang ada air. Kok ini dia bikin bahteranya di mana? Di atas bukit. Wah, mereka mentertawakan Nabi Nuh. Sungguh jahat mereka. Tapi Nabi Nuh terus saja mengerjakannya. Ayo semua kita kerja, kita bergotong royong. Ada yang membuat kayunya, ada yang sedang memasangkannya. Wah, lihat bahteranya sebegitu besar. Nah, setelah itu semua orang disuruh membawa bekal. Wah, ada 8 orang yang masuk ke dalam bahtera saat itu. Wah, mereka membawa makanan buat di sana. Ayo, kita pergi.
membawa setiap segala barang-barangnya. Wah, mereka mau menuju bukit. Mereka berjalan. Harusnya mereka membuatnya di sini dekat sungai. Tapi Nabi Nuh tidak mendengarkan itu. Dia tetap mendengarkan kata Tuhan, harus membuatnya di atas bukit. Wah. Tapi Tuhan juga memerintahkan kepada Nabi Nuh. Untuk apa? Kita baca lagi ya firman-Nya. Nah, di sini. Katanya apa? Kita baca di Kejadian 7 ayatnya yang ke-1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang sejaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara, 7 pasang jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Wah, 7 pasang. Wah, berarti Tuhan mau memasukkan setiap binatang. Nah, supaya terpelihara. Nabi Nuh disuruh nih. Ayo, Nabi Nuh mengambil. Ini ada apa? Nah, masukinnya 1 pasang. Ini apa? Ini apa? Ini anjing. Ini ada unta. Ini ada harimau. Ada rusa. Ada domba. Ada kambing. Ada macan. Ada burung. Wah, burungnya disuruh masuk. Wah, jantan dan betina. Nih, si juga punya nih. Ini apa? Jerapah. Wah, Tuhan Yesus menyuruh untuk Nabi Nuh masukkan jerapah ke dalam bahtera. Oke. Nah, sekarang Tuhan Yesus menyuruh apa lagi? Sapi. Ayo sapi masuk ke dalam bahtera. Nah, sekarang bebek. Ayo, bebek, kamu sepasang sama betinanya masuk ke dalam bahtera. Wah, nah, harimau. Ayo masuk harimau. Masuk ke dalam bahtera. Biar mereka terpelihara oleh Nabi Nuh. Nah, setelah mereka semua masuk ke dalam bahtera itu, Tuhan menurunkan hujan yang sangat lebat. Nah, siapa yang sekarang ini rumahnya sering kehujanan? Nah, hujananlah. Hujannya itu tidak main-main, sangat besar. Setiap air sungai meluap seperti banjir. Tapi ini lebih besar daripada banjir. Wah, nah. Airnya begitu besar sehingga bahtera tersebut terapung di atas air. Wah, mereka membuatnya di atas bukit adik-adik. Tapi bahtera itu bisa terapung di atas air. Berarti airnya meliputi bukit atau gunung saat itu. Wah, sangat besar. Tuhan menurunkan air bah saat zaman Nabi Nuh. Nah, setelah itu apa yang dilakukannya? Dan Tuhan berfirman kepada Nabi Nuh, buanglah setiap barang-barang yang tidak berguna yang saat kamu bawa, karena itu bisa menjadi sesuatu yang bisa merusak atau bisa membuat bebannya berat. Nah, dibuanglah semuanya barang-barang yang tidak berguna. Hanya bekal makanan saja yang akan disimpan di dalam bahtera. Yuk adik-adik, kita buka lagi ayatnya. Kita buka di Kejadian 8. Nah, kita buka di Kejadian 8 ayatnya yang ke-3. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi, demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Wah, siapa yang di rumahnya sekarang udah 150 hari adik-adik? Tapi ini Nabi Nuh baru saja
diberhentikan di atas apa nih? Di pegunungan. Nah, pegunungan Ararat. Kita baca di ayatnya yang keempat. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Wah, baru 150 hari bahtera itu berdiam diri atau kandas di pegunungan Ararat. Saat kemarin-kemarin, saat sebelumnya, saat 150 hari Tuhan menurunkan hujan yang besar, air yang besar. Nah, barulah Tuhan memberhentikannya setelah 150 hari. Dan apa yang terjadi? Bahtera itu terkandas di sebuah pegunungan Ararat. Baru 150 hari. Kapan nih surutnya ya? Kita buka lagi di ayatnya yang berapa ya? Nah, kita buka di sini. Ayatnya yang ke-13. Dalam tahun ke-601, dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyata muka bumi sudah kering. Wah, selama 600. Lama sekali nih. Selama 600 tahun. Wah, barulah air itu benar-benar kering. Sebelum 40 hari, Musa menyuruh sebuah burung gagak untuk keluar. Tapi burung gagak itu kembali lagi. Nah, karena mungkin tidak ada tumpuan untuk berpijak. Mungkin tidak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh saat itu. Jadi Nabi Nuh menunggu lagi selama 7 hari. Nah, dikeluarkannya lah seekor merpati untuk terbang. Dan setelah sore hari, burung merpati itu kembali dan membawa sehelai daun zaitun. Wah, Nabi Nuh merasa kalau bumi itu sudah kering, adik-adik. Gimana nih? Kita bisa membayangkan Nabi Nuh diam di dalam bahtera. Dia bukan diam di dalam rumah. Dengan ketakutan di dalam bahtera dengan air, saat dia membuka setiap jendelanya melihat ke bawah. Airnya banyak sekali, seperti banjir, adik-adik. Tapi dia tidak bisa keluar dari bahtera itu karena dia takut. Airnya begitu besar. Nah, sekarang yang masih ada di rumah, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Adik-adik, walaupun kita di rumah, Tuhan tetap pelihara hidup kita. Nah, Tuhan berjanji kepada Nabi Nuh. Kita buka ya di ayatnya yang ayatnya yang ke-21. Masih pasalnya yang ke-8 ya, Kejadian 8 ayatnya yang ke-21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, demikianlah ia berfirman, Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Tuhan berjanji kepada Nabi Nuh. Karena Tuhan sangat mengasihi Nabi Nuh yang dengar-dengaran akan perintahnya, yang hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, adik-adik siapa yang mau hidup bergaul dengan Tuhan seperti Nabi Nuh? Aku. Ada caranya nih. Saat kita di rumah saja, tadi siapa yang udah memuji nama Tuhan? Menyembah nama Tuhan. Dan yang paling gampang kita lakukan di rumah, yang paling bisa kita lakukan di dalam rumah, ayo, siapa? Tapi Cici sekarang melihat adik-adik sepertinya ada yang lagi sedih.
sedih. Kenapa ya sedih? Bete ya? Apa kalian diem saja di rumah? Jadi kalian merasa sedih, kalian ingin keluar gitu. Tidak, adik-adik. Kita adalah anak-anak Tuhan yang penuh dengan sukacita. Apa yang perlu kita lakukan? Kita berdoa, duduk di kakinya Tuhan. Siapa yang hari ini sudah berdoa? Siapa yang selama libur berdoa dan membaca Alkitab? Ayo, cuma Tuhan yang bakal tahu. Nah, adik-adik, jangan lupa kita harus berdoa, membaca Alkitab, walaupun kita di rumah. Karena itu adalah hal yang paling gampang yang kita bisa lakukan. Nah, setelah kita berdoa, apa yang kita rasakan? Ayo, apa yang kita rasakan? Kita senang. Lihat senyumannya. Mana nih yang di sini yang belum senyum? Kok masih cemberut? Ayo, siapa yang belum senyum? Nah, lihat, dia senyum karena dia udah gosok gigi. Nah, adik-adik, inilah cerita Nabi Nuh. Mungkin pada zaman dulu Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk diam dalam bahtera. Mungkin saat ini, saat sedang ada pandemik ini, Tuhan menyuruh kita untuk diam di rumah. Kita bisa memuji nama Tuhan, kita bisa berdoa. Itu semua karena anugerah Tuhan. Di sini mungkin ada yang sedang sedih, tapi kita bisa menyanyi dan mengucap syukur. Kita tetap sehat di dalam rumah. Bahkan kita tetap bahagia, adik-adik. Nah, ayo, Cici undang kalian buat berdoa saat ini. Kita duduk manis, kita tutup firman Tuhan hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat setiap berkat anugerah-Mu. Saat ini Bapa, kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan tentang seorang Nabi Nuh yang dengar-dengaran akan Engkau. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang dengar-dengaran akan Engkau, seperti Nabi Nuh Tuhan, yang diam di bahtera. Mungkin kami juga akan tetap diam di rumah Tuhan. Tuhan yang akan memberkati kami Tuhan sekeluarga. Berikan kesehatan, kekuatan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Dan kami rindu Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa semoga pandemik ini segera berakhir dan kami bisa berkumpul di gereja. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sepakat kita berkata, amin. Dadah adik-adik. Kasih.